Crazy ya, sampai akhirnya sekarang punya berapa banyak cabang? Kita running 13 sekarang. Oh Yes, wow, 13 cabang ya? 13 kita buka next week. Yang ke-13 di Jakarta Premium Outlet. Ya. Got Yang it. di Alam Sutra juga akhirnya. Yeah. Hi guys, this is Matt, your host. Welcome to our podcast. This episodes we're bringing in ini one of my favorite menu in overall namanya tuh emang mie kari. Tapi this one is we have Andrew dari Seporsi Mie Kari. Welcome Andrew, thank you for doing this. Oh, thank you for your invite, man. So, Andrew, gue sambil makan. Tapi mungkin sure, kayak the sure. very first thing yang lo harus cerita adalah lo mungkin kayak cerita lebih dari seporsi mie kari itu apa dan kayak your visions, you punya history sampai bikin mie kari. Cuman pertanyaan yang pertama kali gue nanya kepada semua orang yang datang ke sini biasanya adalah semua orang yang terjun ke entrepreneurship itu tuh ada dia punya the moment of dia berpindah dari apapun itu you punya life Ya, before ya, ya, profesional atau apapun ya. menjadi entrepreneur. Dan lompatan ini nih Oke. apa sih yang membuat lo ngelakuin hal itu? Karena entrepreneur tuh nggak buat semua orang Ya, dan nggak mudah yes. ngelakuin Especially entrepreneur, F&B. especially F&B gitu Itu kan. banyak yang bilang kalau F&B maksudnya mereka dari job sebelum pindah ke F&B itu sebenarnya going to very very uncomfortable Betul, area. teman-teman gue bilang kalau semua yang profesional masuk ke F&B bikin itu a midlife crisis. Oh yes, Biasanya yes, kayak yes, gitu, yes, kayak yes. gitu. Dan apalagi Exactly. F&B itu nggak banyak bisnis yang bisa survive long, gitu kan? Karena there is Yeah. a hype It's dan kind segala of macam. proven worldwide ya. Iya, Yeah. exactly, right? Jadi those who actually can stay akan last longer. Cuma Yeah, nggak gampang untuk kayak pass through. Jadi true. what is your story, Andrew? Coba mungkin bisa sambil cerita. Ah, oke. Silakan Mak. Oh ya, Silakan. It's okay, it's okay. jadi malu. So anyway, Sporty itu adalah brand ketiga kita. Nah, itu nggak banyak yang tahu loh. Hmm, Brand pertama kita itu kita jualan nasi goreng kembang bawang. hmm, Kita ada so far sekarang kita running 4 outlets. Habis itu kita ada coffee, itu adalah Platon Coffee. hmm, Itu so basically our first two brands itu di Alam Sutra semua. Lalu brand ketiga itu Seporsi Mikari di Alam Sutra juga. hmm. Kayaknya range-nya hanya sekitar kurang lebih radius 500 meter lah. So quite close actually. Yang pertama adalah mie goreng, sorry, nasi Nasi goreng, goreng nasi ya, goreng ya. kembang bawang. Hmm, Specialty nasi goreng. So dari brand pertama kita memang fokus ke disebutnya hyper focus brand mungkin ya. Jadi hmm. menunya nggak banyak, simple gitu loh. So lalu Mikari ini ada di menu Platon. So buat yang nggak tahu, Mikari itu asal muasal dari Platon Coffee. Ada kok sampai sekarang masih ada menunya. Which is di sana sebenarnya ada varian tersendiri yang nggak ada Ya yang eksklusif ada di sana ya ya. ya ya, ya ada kita ada smoke ducknya ya kan. Hmm. Lalu kita ada beberapa pilihan kuah lagi ke depannya. So ya semuanya mulai dari let's say during COVID let's say. So it's kind of cliche. It's a kayak disebut apa product of COVID lah gitu. Hmm. Dari kembang bawang sebenarnya. Dan lo punya background sebelumnya professional working full time atau emang dari awal udah entrepreneurship? Oh, pertama kerja di agency, di Hmm. periklanan, habis itu pindah buka company untuk kita supply spare part untuk packaging industry, yaitu sama dengan partner partner gue sekarang juga namanya Ari. Hmm. Jadi kita bertiga founders, ada Ari, Mario, kakak adik, Hmm. dan gua sepupuan diri kita. Hmm. Gitu. So, eh awal ya kerja, lalu buka usaha ya ya kita import gitu Hmm. barang dari luar ya kan. Lalu kena Covid ya kan. Kayaknya hampir semua story ada Covid-nya ya akhir-akhir yang gitu. Soalnya setelah Covid Unprecedented. tuh semua brand gila itu wow, is Iya. overwhelming lah brand incoming Hmm. lah waktu itu. So jalanin abis itu. Jadi sorry, bukan jalanin ya, lebih ke Covid kita you have to find a way out gitu loh. Hmm. To survive actually. Si It's Plat very very si cliche. Platon mulai pas COVID juga atau sebelum Semua COVID? mulai dari Covid. So, Kemang Bawang mulai pas around 4 months before Covid masuk. Oh. Habis itu Platon kita nekat buka pas Delta. Iya, so Wow. far. Dan sports itu kita buka sewaktu Omicron berarti. Woi, Ya, yang lagi lockdown lockdown yes. ya. Then we all do dine in. So we don't Oke. do online. So we do kind of the opposite of everyone else.
because we know that someday Mmm, uh, people will go back to normal life, betul. and the ability to adapt is easier when you go offline from the first time Ya. gitu. So Jadi cerita you kayak buat seporsi mie kari ini adalah awalnya, kayak you punya chef di Platoon naruh aja nih menunya nih. Dari one of like, I assume bawa banyak menu makanan dong di Platoon yeah, dong. yeah, there's several Terus like yang menus, yes. turns out bahwa, gila ternyata traction-nya oke banget, orang datang, Yeah, yeah, yeah. and then like you spin it off jadi sebuah brand. Um, Story awal yang paling sederhana tuh jadi kalau Mario justru dia kan chef founder lah kita sebut ya. Mmm, Jadi all product, all ini di dia. Jadi biasanya kalau kita misalnya di Platon itu kita ada disebutnya morning family gitu, mmm, family mmm, morning. So pagi-pagi biasanya dia kasih, tes ini loh, cobain ini gitu loh. Terus someday dia bawa mie kari, "Koh cobain," kata dia. Karena ini yang dulu pernah Yo masak waktu di US waktu itu. mmm, Nah, dia coba-coba, kayaknya oke deh, oke, matengin dulu ya kan, lalu baru kita rilis di Platon. Berjalan di Platon tuh kayaknya udah 4 bulanan, jadi kita udah ada market, mmm, udah ada trial-nya lah, let's say ya. mmm, Baru kita decide untuk, kayaknya kita bisa nih kita buat ini produk, dikeluarin, jadi entity sendiri yaitu, brand sendiri, Sports Mikaри, mmm, yeah, the rest is history, ya, something, ya. it's crazy ya, sampai akhirnya sekarang punya berapa banyak cabang? Kita running 13 sekarang. Oh Yes, wow, 13 tiga cabang ya? belas kita buka next week. Yang ke-13 di, Jakarta Premium Outlet, ya. Got Yang it, di Alam Sutra juga akhirnya. ya. Lo kangen nggak masa-masa kerja di agency aja daripada ngelakuin entrepreneurship and building this? Oke, Tapi nggak, it's a oke. interesting question. Ya, ya, go, go. Kangen sih, terus terang dulu di agency, eee, buat mungkin yang kalian kerja di sini kan kayak dinamisnya, ya kan, Hmm, hektiknya, lembur atau hmm. karena apa ya, Addictive. iya iya banget gitu loh kan, kayak benci tapi suka gitu. Entah gimana tuh bilangnya ya. So, eee, bisa dibilang kangen, yes, of course. Tapi sama pas masuk ke itu yang tadi bilang di pertama kali kita awal mulai podcast, oh, masuk ke F&B akhirnya, Hmm. it's kinda worse. Jadi kayak bicara, Challenge-nya ternyata lebih. challenge-nya, yes, of course, it's very hard actually. Hmm. And then turns out akhirnya masuk juga ke bukan ini ya, maksudnya kayak akhirnya gue buat mini agency sendiri di dalam Sportsy. So we call it creative team gitu. It's not an agency. Hmm. So kita nggak outsource untuk social media untuk apapun itu dari 3 brand kita. So we do in-house Dan di gitu situ lo loh. menumpahkan semua lo punya creativities. Ya karena buat gue penting sih karena Penting. banyak yang mungkin orang nggak aware kalau misalnya memang kita buka satu usaha, let's say is F&B ya. eh, Setahun itu sebenarnya kita satu brand nggak tahu lo mau ngomong apa. Itu Betul. banyak orang yang mungkin yang nggak aware ya. Itu sorry, this is my point of view ya. Betul, betul. So, cuman kita saat ini sekarang dikasih privilege loh untuk akses informasi loh. Hmm. Yang dimana dulu waktu zaman gue di agency gila itu namanya kita nyari informasi nih orang dia speak up apa about the brands itu susah banget kan. Ya, Sekarang stories, feeds and semuanya. everything TikTok is open gitu loh. Ya, So, yang punya brand atau awal, ada bagusnya ada tim atau even the founders itself, kayak dulu tuh masih gua sendiri, ya, tiap hari matengin gitu, liatin. matengin semua insight, matengin semua masa bener-bener liatin semua story. Nah, dari situ tuh baru bisa kelihatan, oh ternyata persepsi publik, market ke brand kita tuh Kayak ini gimana? gitu loh. Kadang-kadang banyak lagi brand yang baru buka gue maunya ini gitu loh, gue mau speak up-nya gini, tapi nggak relate, maksudnya di marketnya tuh nggak Dan sama loh persepsinya. akhirnya kesannya maksa banget gitu. Iya, jadi kayak sesuatu yang nggak natural Ya, jadinya, ya, ya. marketnya acceptability jadi susah banget gitu loh. Nah kalau Ya. kita berangkat sekarang yang dari yang mereka kita tahu, oh mereka ternyata ngomongin brand kita ini, ya kan, itu gampang banget diadaptasinya, tinggal kita matengin, oh ternyata kita harus komunikasinya seperti ini gitu loh. Ya, So nice. ada orang yang banyak miss loh itu loh. Ya, no, Miss I ya. agree. I agree banget. Kayaknya langsung pengen gue pengen setahun gue ini loh langsung mau
we are number one A, Ah, number one is not, no, itu saya suhu, saya suhu. semuanya Kayak butuh kayak proses dan kata siapa? ya, Misalnya kita harus benar-benar kita dikasih privilege untuk lihat mereka ngomong apa soal brand kita. Maka itu setahun waktu kita lihat porsi dan brand kita yang sebelumnya, kita setahun tuh biasanya nggak terlalu, let's say, expansion-nya gencar-gencar nggak genjot, karena kita perlu tahu brand kita tuh mau ngomong apa, gitu loh. dalam fase pencarian jati diri dan Iya, betul memperkuat. Bener betul, dong, dan yes itu yes, penting loh daripada semua orang yang kayak ngerasa gue setuju banget. Gue selalu bilang ketika kayak kita ketemu dengan brand founder segala macam atau bahkan entrepreneurs yap, entrepreneurs yang baru mau bikin bisnis. iya. Yang paling penting itu tuh mereka harus ngerti bahwa apa yang lo pikirin tentang brand lo belum tentu customer lo Iya iya, setuju dengan lo punya yes yes pemikiran kayak yes gitu. yes, Jangan sampai yang paling bahaya itu adalah banyak brand founders yang mungkin hidup di circle-circle tertentu, terus dia kayak ngerasa bahwa the entire universe of dia punya customer kayak gitu actually dong. exactly, itu bener banget Iya sih. dong, gitu. Somehow, maybe ya, some founders or some group itu kayak live on their own bubble gitu loh. Oh, Ya. benar. Padahal dia harus ngerti bahwa ini you punya build your brand for your customers. Yes, Dan belum tentu customersnya adalah sama kayak, oh itu yang yes, paling penting loh betul. basicnya ya. Dan nggak semua perlu suka brand lu lagi. Apa? Sorry? Nggak perlu semua suka brand lu. Iya, Kan exactly. ya kayak makanan, kayak musik juga kan nggak semua harus dipaksain. Jadi Semua, kita harus fokus ke yang suka sama brand kita aja. betul, 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 Kalau yang memang nggak suka nggak perlu dipaksa. Kan betul. actually the market is big enough loh. Gitu loh. Iya, dan is a natural Ya, process in the ya, business kayak betul gitu kan. ya. Ada yang people yang kasih lo review bintang 2, ada yang memang bintang Iya, iya, 5 dan keep coming back iya. gitu kan. Ada yang di misalnya ada Google review let's say bintang 1, foundersnya panik, marah-marah kayak gitu. Actually no, nowadays justru kayak reviewer kayak gitu kan kadang ada yang nggak valid juga gitu loh. Kadang-kadang konteksnya juga mereka nggak ngerti posisinya seperti apa waktu di sana gitu loh. Ya, ya, Ya banyak faktor sih. So ya, basically kalau kita percaya kalau oke, satu produk harus oke lah ya, kita nggak boleh pungkiri itu ya. Tapi nggak semua orang tuh harus suka produk lo dan benar, kita akan do everything, eee, service semaksimal mungkin, build loyalty dengan mereka buat yang cocok dengan produk cocok. kita gitu loh. I completely agree. Iya. Karena lo punya effort kayak at this point semua businesses menurut gue sampai lo se-size of Saling Group atau segala Nah, macam, ya. you still consider sebagai sebuah startup yang punya limited resources, Ya, right? Dan ketika lo punya limited time, limited effort, limited resources, ya lo harus kayak gue nyebutnya pick your own battle, iya, gitu kan? Iya betul dong, banget. Bro. Yes Kayak yes. daripada you try so hard untuk mungkin pada dasarnya dia emang nggak suka Mikari kayak Iya gitu. What can iya you do about it, gitu iya, kan? yes, And you focus on true. like those yang memang suka, Yes gitu ya. yes. Drew, pas berangkat dari agency kreatif banget nih, terjun ke dalam F&B businesses. Adaption-nya awal-awal lo mulai ada kerasa nggak kayak gitu? Maksud gue, apa namanya, F&B itu menurut gue one of the toughest Oh kategori ya, ya, yes. kayak gitu ya. Dan there's a reasons, maksudnya kayak gue ngeliatin bahwa secara overall teman-teman gue semua yang entrepreneurship dia Mhm. selalu ngomong hal yang sama juga Iya iya kayak gitu iya. bahwa F&B apalagi in the new kategori area, maksud gue consider mie Yes, seporsi mie iya. kari itu bukan makanan yang baru, tapi you play in the branding satu orang yang kayak coffee shop banyak orang yang udah Yes, ngelakuin coffee yes, shop yes, kayak gitu loh. yes. Tapi one outlet specifically jualan mie kari gak banyak, Iya, gitu kan. yes. You play on that field nih baru nih. Like those adaptations itu tuh pas awal-awal lo ngelakuin bisnis ini, apa sih buat lo? Okay, maybe a bit talking about the category. Actually, the good thing about if you're building a brand, uh, somehow it's better to make a new category. Hmm, It's a best way, I say. betul, So we don't fight with others gitu loh. betul, Either you have some apa ya, you have to be kind of different gitu aja. ya, So if you're talking about agency and how to, is it any different with hmm, the F&B hmm, industry? So if you're talking about man hours, buat kalian yang dulu mungkin masih zamannya gua di agency, let's say it's around 20 years ago, let's say. oh, So man hours-nya berbeda. Man hours-nya is a bit tough hmm, gitu.
itu hardcore banget. Ya, ya. So, jadi waktu orangnya base-nya dulu agency, terus, atau advertising, lalu pindah ke F&B, kalau in terms of man hour, actually is okay, is kinda Malah lebih chill terbiasa. gitu ya. Actually yes, kalau to be honest, yes. To be honest, yes. Eee, More, apa ya, more easy, let's iya, say. iya. Gue Bukan more kal easy to, we can handle that thing iya, gitu loh. iya. Gue Because dari we agensi juga oh, soalnya. bener. I think we've been to worse, with Iya. pitching and everything gitu. Diteriak-teriakin Yes, klien yes, kan. yes, yes. I have to, make some option just to be, scrap gitu kan. Iya. So mentalities karena apa ya? Beruntung sih sebenarnya. Jadi mentalnya udah cukup Diasah ya. ditempa lah untuk di Heeh. agency. Jadi waktu masuk ke sini, actually it's quite okay gitu loh. Not that different gitu loh. Cuman mungkin yang paling berbeda adalah cara kita berpikir ya. Dulu kan kalau kita mungkin dulu Matt di agency, oke kita ada strategi, kita execute execute Mhm, execute. Kalau sekarang kan kita kan harus mikir benar dari core dari bawah, how to, let's say build the brand, how to communicate the brand. mhm, Dan dengan budget tertentu, kalau betul. kita bicara of course startup, have to be very very precise Limited, iya gitu. benar. So, waktu buat seporsi ini, kita kan udah pernah jalan kembang bawang, kita tes Platon, which is to be honest itu kinda working very well dengan our plan gitu kan ya, our strategi. Nah, waktu masuk si Platon, sorry, waktu masuk si Seporsi Mikaри, itu lebih dimatangin lagi. How we going to package this product? How do Mhm, we going to build up the brand? How we going to communicate the brand? mhm, Because we are very very limited resources, capital lah. Jadi kita mhm. bicara modal. So we have to be very very precise gitu loh. It's Mindful, kind of working gitu loh. ya, Ya. ya. Nah, how do you address kayak gue selalu tadi mungkin kita juga touch a bit ya, gue tuh kayak ngelihat ini dengan adanya TikTok lah segala macam, gila F&B tuh gampang banget viral. Oh yes. Oh gila, Very easy nowadays, man. Blok Nah, M tuh kayak nggak oh habis-habis iya, iya, misalnya iya, gitu iya, kan true. gitu kan. Bukan misalnya itu emang Itu iya. emang itu ya. Dan tapi kayak biasanya lu nunggu 3 4 bulan pas samperin lagi yang pernah viral itu udah kayak sepi banget atau kayak udah ilang. Jadi kayak Iya, 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 gampang understood. naik dan gampang Iya, turun juga kayak gitu ya. How do you kayak what is your view ya Andrew ya on this F&B di Indonesia oke. yang kayak gitu dan I mean I'm pretty sure lo kan kayaknya gue kayak ngeliat lo punya strategi adalah kayak tadi kita ngobrol sebit you wanna build for last gitu kan. Yes, of course. Kayak gitu Yes. ya. Ya, mungkin lo bisa cerita kayak you punya Uh, oh, it's kinda deep loh. Tapi happy to share lah, let's say. But this is my point of view ya. Yeah, of course. Uh, agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. So, mungkin yang sekarang, mungkin beberapa brand yang memang nggak bisa gini, endurance-nya let's say ya, Betul, endurance-nya betul. mungkin nggak panjang. Satu, yang paling penting tuh kalau gue ngeliat mereka nggak tahu mau ngomong apa Hmm, as a brand. hmm, So, karena mereka nggak tahu mau ngomong apa, they fight with the products, hmm, which is kalau gua ngerasa it's not a good option. Karena untuk buat produk, misalnya gua pakai grade B gitu misalnya, lalu kompetitor akan pakai grade A dan terus-terusan tuh nggak akan ada habisnya. hmm, So, you going to fight all the time gitu maksudnya. Banyak produk banyak brand dari secara sosial media. Kan kita sekarang kita bicara akses informasi kan pasti kan dari sosial media lah ya, betul. either brands gitu loh. TikTok, Instagram, yang umum ya. Itu mereka doing konten just for konten yang lagi viral. Misal konten ini lagi ini, oke kita 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 jalanin seperti ini ya. Tapi brand itu nggak tahu mau ngomong apa. Benar. The problem right now is brand itu nggak tahu mau ngomong apa dan persepsi di publik, di orang, ini nggak tahu brand ini apa. Jadi persepsi misalnya dia jual A, persepsi di publiknya itu beneran jual A apa enggak, terus sama yang A ini mau ngomong apa, jadi nggak diinget gitu Iya, loh. iya. Jadi Jadi makanya brand ada yang benar. hilang 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 hilang, kadang nggak diinget brand-nya Gue seperti setuju. apa gitu Gue loh. setuju. Nah, mungkin kalau dari kita, waktu kita buka Sporsi, kita basically kenapa lu cuma jual satu produk? Karena kita basically nggak mau jual produk. Nah, itu yang kadang orang bingung gitu loh. So, basically yang kita kerjakan di Sporsi itu hampir semua itu opposite loh. Yang pada
umumnya mereka lakukan orang awam, misalnya untuk mereka build a brand, Mmm, kita doing the very opposite, ya. Mereka mau jual banyak menu, kita enggak. mhm, Mereka mau pakai warna-warni, kita mau monokrom, ya kan. Mereka nggak open kitchen, kita open kitchen. Mereka ada gambar menu, kita nggak ada gambar menu. mmm, Mereka maunya product shot, kan ada yang biasa pakai bener, product shot, pakai lighting. Enggak, kita semuanya natural. Dan mhm, kita menghindari itu, gitu loh. Eee, jadi kita beberapa hal yang sometimes we have to try new thing to get some attention, which is betul. kinda working gitu loh. Tapi akhirnya membentuk lo punya jati diri juga ya? Yes, actually karena kan gini, karena, eee, kita tuh pengennya seporsi of course dikenal dengan identifikasinya lebih gampang kan. Oke, seporsi itu identik dengan mie kari, seporsi identik mie kari. Nah, tapi secara untuk long term, itu kita bicara setahun is oke. Kita bicara, oke, seporsi dengan identik dengan mie kari. Nah, tapi kalau untuk long term-nya, ini banyak yang orang menurut, gua tuh nggak karena udah comfort, let's say udah sales udah oke. Nah, Mhm, mereka kurang follow through-nya gitu loh. Kalau mhm, kita mau bicara jangka panjang, mereka harus lebih long term in terms of the way they think gitu loh. Dia harus bicara, udah waktu di tahun kedua terus pikir komunikasi kita tuh mau ke arah kemana. So, kayak sekarang kita creating that concept, that brand identity, that communication untuk supaya, eee, orang kalau mau makan di mie kari itu merasa di-simplify. Nah, so we're talking about simplicity. So, I jadi like it, mie kari yang kita jual akhirnya bukan produk, karena produknya cuma mie kari kan. I like it, I Tapi yang like kita it, jual itu adalah simplicity-nya, I yaitu like it. kesederhanaan, yaitu Iya, yang kita jual. So, produknya udah pasti sederhana kan, iya, is not too many things gitu, very simple Indonesian style, iya, not fancy, iya, price range juga cukup affordable, iya, approachability juga cukup oke, dan juga ini loh, apa, kayak, eee, sesuatu yang sederhana zaman sekarang kayaknya cukup baik gitu loh, yang di mana betul, di gua luar setuju banget, so gua setuju complicated, banget. so much noise, everyone is shouting, Gue setuju ya banget. Lo kan? abis kerja capek banget kan di SCBD, masa Yes, yes, yes. dinner pun harus mikir lagi kan? Ya, Ya, you know, you provide something yang orang nggak perlu mikir, ya udah, yes, ini, eee, mungkin orang mungkin ngelihat persepsi dengan brand kalau mungkin mungkin maksudnya gini, banyak orang lihat, "Ah, cuma jualan mie kari." No, actually we're not selling that gitu loh. We're selling the experience kalau misalnya memang pas masuk ke kita, itu harus, eee, stress level-nya direndahkan. Paling gampang perumpamaan kayak gini, ya kalian mungkin pernah ke mall gitu kan ya, somehow mungkin kalian pernah mampir, nggak beli, mungkin kalian mungkin stopping by at Muji, hmm, stopping by at Uniqlo, you're not buying anything actually, but somehow you're in that place kinda cooling you down iya, and iya, everything. No, actually banyak faktor ini loh disebutnya apa, kayak, eee, behavioral science-nya yang cukup matang untuk, iya, eee, making a brand gitu loh. Nah, itu gila, yang harus dipahamin gitu iya, loh. I agree, Jadi, actually it's not selling mie kari, actually selling, simplicity bener, actually. bener. Dan It's the jadinya thing. malah ngebentuk jati diri lu, which is like, you know, what make the branding last juga kan. Yes, Karena of course, yes. there's only so much that maksud gue ngerti nih, semua orang tuh sekarang berusaha untuk riding the wave. Oh, yes, of Tapi course. riding Yes. the wave ini nih jadi malah kayak malah kesana kesini ngerti nggak Yes, sih lo? betul. Semua orang berusaha nge-riding, oh si Bobby Saputra, Oh, oh oke, ya, makanya yes, yes, semua orang berusaha bikin yang super mahal, kan doesn't make any yes. sense juga When it's gitu. burger, everybody, Iya gitu kan, going for burger kan atau ya, apa. ya, It's not nggak salah gitu, cuman balik lagi karena kalau memang, apa yang dilakukan di FMB sekarang ya mungkin nggak usah tergantung orangnya juga betul. maksudnya, aiming-nya mau kemana gitu Strateginya loh. mau gimana tuh? Tinggal balik lagi mungkin ke arah kapital sih. Jadi Mhm, kalau kita bicara UMKM yang mungkin limitnya terbatas kayak kita dulu waktu secara kapital terbatas, you have to be very very precise gitu loh. Ya gimana caranya supaya dengan cost yang cukup rendah, kita bisa utilize everything gitu loh. ya, Nah, ya, mungkin perfect example kita sekarang bisa dibilang 98, 99% kita organic. So, there's no marketing marketing spend atau spend, gimana? pertama yes of course karena Ya, untuk ya, kita hire beberapa yang kita kenal untuk opening the doors. Tapi setelah sebulan that's it, habis itu kita nggak ada lagi. Jadi dari interesting. mulut ke mulut, Ya, gitu ya. kan.
lo punya 3 founders, how do you guys split the work? Maksudnya kayak lo Oh, oke. ngapain, siapa ngapain, siapa ngapain? Actually very very lucky loh. So maybe if you guys want to open F&B have to be very very clear. Somebody have to do this and somebody have to do that gitu loh. Betul. So kebetulan kita cukup beruntung, satu Ari very strong in office, let's say system, finance, HR, logistic wise juga dia handle some Jadi procurement, back office back semua. office ya. Jadi punya divisi sendiri gitu loh. Lalu Mario lebih handle ke produk, central kitchen, R&D. Running central kitchen is very very tough gitu loh. So because we're talking about QC kan, Betul, have konsistensi lah. betul, konsistensi. F&B kan is all about consistency Iya, in everything, not about the product, iya, service and hospitality and everything. So dari mungkin kerjanya oh cuman ini enggak, actually load itu sangat besar banget Mario iya. gitu loh. Dan dari gua lebih handle ke operational wise. Jadi operational outlet, building outlet from scratch gitu kan ya. Lalu NBD masuk lah sama Markom, marketing communication. Lebih kita bilangnya kreatif lah. Iya, iya, Branding, how we brand this thing, how we package the thing, and iya, how to keep our communication consistent gitu loh. ada. Nah, Sering berantem nggak? Sama oh, co-founders? kalau ada founders yang nggak berantem, something wrong loh beneran. Harus berantem lagi. Iya, Harus berantem, tapi gini, goalnya harus sama. Jadi cuman jalan aja mau jalan mana nih. Tapi harus benar-benar directions-nya clear. memang sepakat Iya, gitu. pasti nanti ada beberapa, misal maybe ada yang dengar podcast ini, mereka bertiga berempat, nanti akan dapat godaan misalnya ada misalnya visi, ada Iya, misalnya investor, iya, angel atau apa. iya, Itu they talking about big money loh. So ada yang harus itu loh, itu crucial banget sih. Gitu bener, loh. Tapi bener. as long semua punya divisi masing-masing dan punya trust gitu loh ke mereka, ke setiap divisinya, harusnya oke. Karena kan kalau bicara skill set kan kita nggak bisa ngajarin dia, karena kan skill setnya berbeda gitu Beda. loh. Dan mungkin yang sangat penting kalau gua ngelihat, trust itu kan penting loh. Nah itu, trust itu akan pengaruh ke speed. Itu gila banget sih. Itu, kalau terlalu banyak keraguan atau terlalu banyak debat, kayak misalnya kayak, "Lu kenapa begini sih?" Ya, Counterproductive juga ya. kalau kita nggak you go, I go, let's do it gitu loh. So we're talking about kalau ada yang salah, kita akan benerin tengah jalan. It's okay gitu loh. Tapi apakah berhubungan dengan speed? Nah, itu yang sangat krusial sih gitu loh. Got it. Dan mungkin kalau F&B terus terang ya, ini bukannya 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 meng-underestimate gitu Nah. ya. Kalau gua nggak bisa gue running F&B sendiri mati gua. I'll die man because so for people who's running F&B, let's say one person gitu ya, itu gila sih menurut gua. Iya, Itu somehow is going to be very very overwhelming. betul, Sama memang ada loh, mungkin mentality gila banget sih. Karena tapi by the end of the day kan akan butuh skill set yang berbeda loh. betul. So, It's tough. Maksudnya gue udah kayak lumayan expose dengan F&B businesses kayak gitu dan dalam hal banyak banyak hal kayak you think beauty atau fashion business ya ya itu susah, ternyata F&B itu jauh lebih lebih susah ya. susah. Karena Ya, of course. you're talking about like operationalnya tuh operational real time dan Ya, orang coba di situ dan orang bisa langsung right away ngasih ya. dan the consistency, oh Oh lu yes, of lu course. running 5 outlet versus 100 outlet, Ya, outlet di cabang paling jauh ya, Makassar atau gimana, lu nggak tahu apakah konsisten ya. atau enggak. Control is everything in the FMB sih. Crazy Itu sih, gila it's banget. crazy. Now, Drew, let's like talk about yourself kayak gitu. Kayak lo ngerasa nggak sih bahwa lo punya the development of yourself kayak gitu? Karena Ya, ya, gue selalu bilang bahwa lo mau dari zaman kuliah atau lo mau zaman professionalism, tapi kalau lo semua itu di versus dibandingkan dengan zaman entrepreneurship, ya, the development of yourself itu tuh, at least buat gue ya. pribadi ya, itu gue jauh lebih belajar banyak dan gue ngerasa gue grew lebih banyak pada saat gue ngelakuin entrepreneurship kayak gitu dan Oh yeah, definitely, dan 100% agree. dan it comes with a lot of like things juga biasanya tuh with the pressure, with the
with that obsessions, with that Yap, kayak lu kalau kerja profesional ya udah lu bisa mungkin masih bisa ya tidur gue pikirin kerjaan besok aja lah. Tapi yes, ketika lo is your own businesses, gila. yes, Lo tidur pun lo mikir ini yes. gimana nih And gitu. of course, there's a family involved also. Families, Risk. We're you talking about lose you risk, kan? punya time with your friends dan Yes. segala macam segala macam. How like entrepreneurship ini nih selama ini building apa namanya platoon, building the support si Mikari Yeah. grew you sih sampai you punya sekarang. Lo Oh, berapa sih umur lo? Kalau 40 oke, something gitu iya, loh. iya, iya. So, yeah, it's kind of late, when Mhm, you're 40 and doing this F&B. iya, Not, ya mungkin ya nggak telat-telat banget ya. iya. Tapi because everyone else like 20, 30 is in the, you know, kalau kita ngumpul gitu ya, 20 something, 30 something, kan gila gue telat banget ya kayaknya ya. Tapi ya mungkin mungkin jalannya ya sekarang Kayak dikasihnya gitu, kan, we don't know kan. ya. Yang bikin paling berbeda ya itu 100% agree karena totally waktu kerja sama entrepreneurship sekarang totally berbeda sih disiplinnya memang. Dan juga apalagi kalau udah ada family, eee, mindset langsung berubah biasanya. Tapi kalau misalnya namanya terpaksa atau kepepet, you have to go man. Itu yang zaman Covid kita begitu soalnya. Oh founders kita bertiga gitu loh. So, yang bikin berubah itu adalah, apa ya, finding knowledge. Ini bisa bicara. Dulu kayaknya kalau kita masih kerja sama orang, oh misalnya ini sama nih, oke nih tim kreatif ya kalau nonton ya, tim kreatif biasanya, "Oke baca buku ini," "Oh iya 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 iya," baca buku lama banget gitu misalnya, terus dikasih arahan gini-gini, misalnya kayak, oke ada let's say some knowledge gitu ya, besoknya bisa lupa atau apa. Oh. Nah, awas ya kreatif. Nah actually gini, karena waktu kita masih muda dulu, let's say, karena take it for granted gitu loh. Betul sekali, Somehow mereka nggak mikir itu bisa dipakai loh untuk lama banget gitu bener. loh, dan akan relate terus-terusan gitu loh. Dan, oke jadi kayak cuma masuk nggak menyerap banget gitu loh. Ya Kayak sebodo amat aja lah ya. ya cuma nggak semua ya tim ya, maksudnya you're doing okay gitu maksudnya. Tapi kalau udah waktu masuk kayak entrepreneurship, kayak semua akan didalemin gitu, karena it's getting getting more serious gitu loh. Kayak you have something to lose actually. Maybe kalau dulu mungkin you have nothing to lose. Something to lose jadi harus benar-benar Motivasinya udah beda find that nih, iya. knowledge gitu loh. Find that knowledge yang benar-benar masih dalam scope kerjaan gitu loh. Nah, itu yang waktu kita jalanin seporsi itu kita implement semua tuh. Jadi kita berjalan udah ke Membuang dan Platon kan. Nah, dari situ kita matengin lalu kita find more knowledge ya kan. Then we do seporsi. And it's kinda working gitu loh. Ya. Jadi nggak something actually if we're talking about lucky accidents gitu, lucky accidents actually is something quite common loh maksudnya. Betul, Nggak semuanya terplan ya kan akan jalan gitu loh. Jadi sama kayak kita kan lucky accident sebenarnya si Sporty. iya. Hitungan kayak Mario bawa sampel, cobain, hey it's kinda working, lalu kita jalan, it's kinda lucky accidents. Nah tapi kalau misalnya lucky accident itu biasanya tercipta kalau memang we do something different gitu loh, something yang unusual. Hey, kayaknya ternyata bisa ya. Mhm. So many brand happen because of that, Wah, bener, iya kan? bener. So It's a good it's surprises. a we talking about yes, it's lucky Nah, ada bisa keluarin Sporty, tapi running that brand totally different ball game betul gitu loh, man, I gitu agree. loh. First time lucky itu tuh only bring you so much, tapi setelah itu lo harus do the hard work untuk carry it over ya. Yes, actually Udah maybe there's some problem with brands nowadays, ya, perhaps endurance-nya nggak lama. Jadi kayak misalnya, oh I think we have some very good product. Wah, it's kinda lucky because my mom made it or somehow my aunties or something, and then they not utilize it very very well gitu loh. bener, bener. So Itu yang I gue think selalu maybe bilang. Gue every time like gue selalu bilang bahwa I mean not so much ke F&B karena kan kalau high fast we invest a bit more on the retail brand nih. yeah, Tapi kan sebenarnya case-nya ada yang sama, ada yang lumayan like sama-sama ketika brand kayak gitu dia baru launching, dia viral gitu kan yeah, di yeah, TikTok, penjualannya sebuah produk, dua buah produk langsung kayak bener-bener naik banget, yeah, gede banget. Gue selalu bilang bahwa jangan sampai this
gue sih bilangnya sebagai this, temporary success, Yes. kemudian ngebawa lo untuk hanyut dan lupa bahwa you punya bisnis masih harus dijalanin in the next 10, 15 years, men. Yes. Iya nggak sih, Drew? It's a long term game. It's a long term game dan jangan sampai lo kayak terhanyut dan focusing on like apa celebrating that small winning, lo lupa bahwa lo terbuai. Oh, mereka banyak loh Gitu kejadian loh. seperti itu, kita Ketika lo ketemu udah juga. terbuai dengan like short time success, Ya. lo akhirnya jadinya tuh malas mikir untuk oh ke depannya mau kayak gimana lagi takutnya. Kayak gitu ya. Jadi ada istilahnya, gue pernah baca di buku disebutnya tourist restaurant approach. Hmm. Jadi beberapa mungkin kalau yang udah viral kayak oh gila honeymoon period atau apa. Kalau kita bicara honeymoon period kan berarti kan first timer banyak banget lagi, Benar. ya kan? They're not focusing on reorder business jadinya. Ya, So they treat the business like a tourist restaurant approach. Jadi kayak yang penting udah sekali masalah repeat order nanti dulu deh gitu loh. Karena is too many first timers gitu loh. ya, Nah, jadi mungkin approach itu harus ke kalau misalnya kalau kita punya FMB itu kayak local pub yang dimana mungkin sehari bisa 3-4 kali balik datang. terus. Ya. Benar. Tapi kan local pub kan build dari community. Benar. So community matters a lot. Jadi sewaktu viral ada bagusnya bener-bener satu yang tadi sempat gue mention before sebelumnya kayak harus pantau nih insight-nya apa aja gitu Benar. loh. Terus kedua, community yang relate tuh yang mana. Nah, karena akan bergerak paling bagus mulut ke mulut gak sih kita kalau Benar. zaman Benar sekarang banget. organik ya. Jadi kan berasal dari community. Sekarang kita bicara community, semuanya orang want to be part of something lagi, unconsciously ya. Kayak Ya, misalnya either mau hobi apa jadi community, ya kan? iya. Even gini, even kayak misalnya kita bicara Gojek sama Grab itu dia driver itu bangga loh dan itu dia bilang alma mater gua gitu loh. Bahkan kalau dia sampai dia lepas jaket dia masuk mall mereka nggak mau loh. Ada beberapa seperti Iya, itu. iya, iya. So everyone to be part of something and Betul. I think we have to utilize that behavior gitu loh. Betul. Betul. I agree. Itu yang banyak miss sih banyak orang. That's very on point Ya. banget. Gue tuh kayak selalu bilang, I think kayak gue ngelihat terlalu banyak founders of the businesses yang dia punya level of excitement-nya tuh gede banget hanya dalam ketika awal-awal nge-prep, kemudian nge-launching. Yes. Habis nge-launching, terus kayak Excitement, excited-nya udah ya hilang ya ya ya, atau ya udah benar. berkurang, which is very dangerous. Itu very common loh. Very, Jadi very common. buka excitement teman-teman lagi hip semuanya Ngeliatin gitu kan, IG within like story. 3 months 6 months we're talking doing the hard part loh. Betul. Itu we're talking buat yang kerjanya banyak lu nggak bakal suka konsistensi lah ngurusin orang setiap hari gitu loh maintenance Maintenance-nya. macam-macam. Eh, Ada satu buku bahas itu sih. Jadi kalau kita bicara mungkin familiar dengan Seth Godin eh, itu ada The Deep namanya. ah, The Deep itu jadi dia ngomongin waktu jalan usaha waktu jalan nih ya tak ada fase yang dimana it's a good business loh mm-mm, tapi it's getting more apa ya? stabil. Iya stabil tapi it's getting more making you uncomfortable. Hmm, Karena you have to do the hard part. hmm, Jadi sesuatu yang nyebelin gitu loh. iya, Contoh misalnya kayak kita doing system gitu ya. Doing small small things yang kita benci banget gitu loh. Itu ada fase itu tuh. iya, Nah, itu fase yang pada umumnya eh founders-founders kayak aduh males ah males gitu loh. banget Nah, itu ya. pada fase-fase krusial. Even though salesnya oke, semuanya oke, tapi they don't want to invest on that particular Betul. time ya. Nah, Kan, itu yang bikin setelah itu agak agak slowing down betul, pelan-pelan, mati betul pelan-pelan, banget. mati pelan-pelan Karena gitu. it's not cool enough, udah nggak bisa di IG story-in lagi, Yes, gitu yes. kan. Even kalau ada founders yang belum punya tim kreatif dan mereka handle IG story, kadang-kadang fase ngeliat dulu gila ya, gue ngeliatin IG story kayak orang kayak langsung mata gue langsung capek banget gitu sehari berapa kali gitu kan. Nah, itu something yang I don't like actually, Ya, tapi ini to be done gitu loh. Nah, itu ya sesuatu yang itu masuk kayak ya itu area the deep-nya yang sesuatu yang you're doing good for everything tapi you have to do something that you're not uncomfortable to do gitu. Itu pasti ada lagi. Kayak lu lagi misalnya jalanin ini sesuatu udah jalan tapi ada sesuatu yang aduh gila gue benci banget nih iya doing this pasti lah. infinity gitu maksudnya. Pasti, Nah, pasti. itu Yeah, exactly. I think mentalnya di
gitu. Every business ada part itu, dan Yes, of makanya course. semua entrepreneurs tuh harus ngerti bahwa, lo jumping into entrepreneurs ini you take it all. Yeah, Lo yeah. jangan berpikir bahwa yang enak-enaknya doang yang dan yang make it worse tuh sebenarnya kayak gini, Bro. Yang tadi gue di podcast sebelumnya tuh juga gue juga selalu kayak ngebahas. Sekarang dengan kayak media sosial ini semua banyak orang banget tuh entrepreneurship yang dia flexing Oh, okay. flexing di media sosial gitu kan. Tapi flexingnya biasanya yang enak-enak doang. Oh, okay. Iya Yeah. dong, Yes, gitu yes, kan. yes, yes, yes. What happens adalah kemudian mereka-mereka yang baru mau jadi entrepreneur Yeah. berpikir bahwa, kayaknya bikin It's bisnis a ini itu doang nih yes. kerjanya gue yang It's a keren easy gini. job. It's a fast Betul, earning money. Yeah. padahal di belakang layar itu tuh banyak hal yang boring, banyak hal yang Yes. very very Yeah. challenging kayak Yeah. gitu, dan banyak hal yang kayak bikin lo kayak gila ini gue gue kuat nggak ya ngejalanin ini Yes. kayak gitu, dan I'm pretty sure kayak lu juga ngerasain hal itu gitu at some point of Uh, you punya entrepreneurship life. Oke, gue ada point of view sendiri, tapi mohon mungkin netizen atau apa jangan ngejudge ya. Cuman itu hanya my point of view sama how we do our work Hmm, sama my partners hmm, gitu ya. So basically social media kita sih cukup karena kita kan terjun di F&B udah cukup lumayan lah, bukan lama banget tapi oke. We know the works gitu loh. betul. It's kind of very very hard, very very time consuming. So apa ya? Aduh gue takut salah ngomong. So basically gini, if you're doing your job very very seriously and you want to scale up, you almost don't you almost let's say you don't have time for you know Bet- betul, any other things actually. betul. So This is kalau lo terjun, and lo harus terjun. and if you're doing social media, which is very good for you, uh is that is very time consuming as well to build your personal brand, to build everything, which is good. So karena beberapa orang sekarang aimingnya berapa ada yang you build your personal brand first and then you build your Betul, business. betul Ya, banget. it's a totally different discipline loh itu loh, Betul, gitu loh. So ada mungkin beberapa yang bisa jalan berdua, tapi I think you should check siapa aja gitu loh misalnya. betul. If you're doing your personal brand and then doing your whole business, you're not BA ya, tapi the whole business owned by Ya, yours, you have to choose actually. ini ada yang salah nih ya, yang mana yang kurang gitu Ya, ya. ada beberapa ada artis yang dulu ex artis tapi dia terjun ke F&B, sisi artisnya hilang loh. Tapi dia nggak apa-apa karena Emang itu yang dia pilih Im gitu loh. MJP dan mungkin secara income lebih gede FMI. Jadi dia nggak apa-apa di sipir, tapi build-nya growing, Betul. bisnisnya growing. Betul, itu yang gue selalu bilang. Gue selalu bilang bahwa sekarang memang semua orang bisa mengatakan atau melakukan apapun di media sosial. Ya, Personal branding dan segala macam, I mean kayak, I have nothing against them. Cuman, netizen, lo harus ngefiltering. yes, Sebelum lo kayak, oh, gue resign untuk langsung bikin bisnis karena gue ya, ngeliat si A kayaknya hidupnya enak banget tuh ya, bikin bisnis langsung bisa beli Ferrari ya, segala macam. Needs to be very careful. ya, Right? Kenapa? This is why we're doing this podcast, Drew, karena gue kayak pengen ngetunjukin bahwa apa namanya, satu satu hal nih, lo bisa ngejalanin bisnis tanpa flexing too much. Itu nomor satu. yes, I mean, kalau ya, misalnya you wanna do it, it's up to you. Tapi kayak ada banyak hal yang entrepreneurs yang, gue nyebutnya sebagai the underdog, right? The ya, underdog ini adalah mereka yang kayak memang benar-benar building the businesses, dan mereka tahu bahwa, oh, gila, ini susah ternyata ya, nge-building the businesses, dan gue nggak mau ngenerusin the legacy of ngegampangin atau ya, nge-glorifications the business ya, kayak gitu, bahwa gampang banget ya. entrepreneurship. First, it's not good thing loh flexing, karena gini, kalau flexing dia boleh flexing, tapi company-nya harus benar-benar healthy. Iya. Ngerti nggak? Jadi kalau staffnya bicara satu kondisi outletnya atau restorannya in very bad condition, nggak bersih, terus banyak yang rusak, and you do some kind of flexing itu nggak oke. Aneh ya. Terus kalau misalnya you do flexing tapi salary-nya satu kurang proper gitu ya, Di bawah atau even UMR. atau THR mungkin nggak ada atau apa, terus dipersulit dari beberapa hal. Tapi you guys flexing itu baiknya jangan gitu loh. Betul. Terus kalau kita bicara so many underdog, I know some of my friends that building a very very huge business, F&B Betul. business ya. Betul banget. I think you guys know lah beberapa. Betul. Dan mereka keep it under the radar loh. Bener. Tapi bisnisnya itu growing-nya gila. Jadi Gila-gila kayak banget. ada istilahnya kayak kita mah jadi rumput aja. Rumputnya tetap pelan-pelan tuh dia punya growing-nya gitu loh. Betul. Nggak usah diperhatiin, nggak usah nggak Betul. apa-apa gitu loh. And I put so much respect on them karena mereka very humble dan
Yeah. they focus on bener-bener, what they think is worth, right? Which is Yep, building the yep, business proper segala yeah. macam. No, awesome. Andrew, thank you so much for doing this. Oh, Kayak I think my pleasure, man. that sessions itu Thank tuh, you banget. apa namanya, I learned a lot as well dan ini something yang I like. Jadi ketika F&B, maksudnya kayak makanan itu tuh gue lumayan, jadi dua hal yang gue suka kopi, gue suka makan. Ah, oke. Itu jadi kayak I make an effort kayak gitu Heeh, untuk nge-visit mereka yang kayak maksudnya makanan-makanan yang gue suka. iya. Kayak tadi gue bilang kan, oh gue Apa pertama tuh? kali nyoba lo Alam Sutra Alam loh. Gue Sutra. dari Kuningan ke Wow, Alam itu Sutra gila sih. Thank you. lumayan bro Wow, kayak wow. gitu. So thank you so much Andrew for doing this and I wish like all the best buat Seporsi Mikari for the next 100 cabang Wow, mudah-mudahan. wow, Amin. ya, amin. Yes. So yeah, guys, thank you so much. We're coming back next week with the more and more amazing founders.